ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya pengurus MUWJ NU Kecamatan Sukolilo, baik niku jajaran Rais Syuriah yang alhamdulillah wonten Yai Ibnu Imam, wonten Yai Idam Khalid, dan mohon maaf tadi Rais Syuriah Yai Rahmat Ikhya WA ke saya, beliaunya masih ada ujian tesis. Jadi beliau hari ini menguji tesis skripsi, menguji skripsi mahasiswa, sehingga beliau malam hari ini tidak bisa hadir. Yang kami hormati juga segenap jajaran pengurus Tanfidiyah NU Kecamatan Sukolilo dan segenap pengurus Banom Badan Otonom NU, wonten saking Ansor, wonten saking Ibnu, dan tidak lupa pula yang kami hormati pengurus Takmir Masjid Baitur Rahim serta pengurus NU Ranting Kelurahan Menur Bumpungan. Alhamdulillah dalu menika kita saged kempal ten masjid menika. Mugi-mugi sedaya menika angsal barokah masjid menika, lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun paringi sehat, dipun paringi lancar rezekine, dipun paringi barokah umure lan sedaya kehidupannya. Sholawat ugi salam mudah-mudahan terlimpahkan dumateng resanipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau dan dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak serta saudara sekalian yang kami hormati, pengurus ranting yang hadir 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Sukolilo, dan juga undangan yang kami undang mulai dari takmir, masjid, dan musola yang ada di kelurahan atau di Kecamatan Sukolilo. Pada malam hari ini, Bapak serta saudara sekalian, kami mengundang dari tim Lembaga Perwakafan pengurus cabang NU yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita, beliau Ustadz Haji Baisuni. Dan insya Allah nanti beliau ini wakil dari Lembaga Wakaf Pengurus Cabang NU, dan insya Allah ketua Lembaga Perwakafan yaitu Bapak Insinyur Haji Ari, juga dalam hari Insinyur Haji Hari dalam perjalanan mudah-mudahan nanti bisa kumpul dengan kita semuanya. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita Lailatul Ijtima ini rutin kita lakukan setiap Senin setiap Senin pertama di awal bulan, yang itu kita jalankan keliling ke ranting-ranting yang dulunya ranting yang ada di Kecamatan Sukolilo itu berjumlah 13. Dengan aturan yang baru muktamar di Lampung kemarin, maka ranting itu kemudian kedudukannya yang paling rendah adalah di tingkat kelurahan, sehingga dari 13 ranting itu di merger. Contohnya misalkan menur niku sian wonten 3, wonten menur setunggal nggih menur menika, wonten menur kali niku Bumpungan, wonten menur 3 Gedung Thomas. Sakmenika dados tunggal namine ranting kelurahan Menur Bumpungan. Sehingga dari 13 ranting itu dulunya sekarang dimerger, dilebur menjadi hanya 7 ranting, mengikuti jumlah kelurahan yang ada di Sukolilo. Jumlahnya 7 kelurahannya. Dan alhamdulillah ini kemarin kita sudah melakukan turun ke bawah untuk konsolidasi di tingkat ranting. Hingga insya Allah sudah sekitar 70% sudah terlaksana, tinggal beberapa ranting saja yang harus melakukan konsolidasi lagi.
Karena dari merger niku sehingga nanti butuh kepengurusan baru. Contohnya ten menur wonten 3 kala wau dilebur dados tunggal sehingga harusnya ada satu saja kepengurusan di Kelurahan Menur. Nah, ini nanti kita sudah jalankan. Dan sekarang pengurus cabang NU lewat lembaga wakaf itu membuat program yang namanya percepatan perwakafan aset-aset yang ada di lembaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di ranting-ranting. Karena banyak yang kita ketahui di ranting-ranting di kelurahan di tingkat bawah, rata-rata aset yang itu adalah secara kultural milik warga NU, tapi wakafnya masih berupa perorangan. Wakafnya nadirnya tadi, nadirnya masih berupa perorangan. Nah, oleh pengurus cabang di bidang lembaga perwakafan ini nantinya diharapkan wakaf yang asalnya berupa perorangan tadi, nadir perorangan, nantinya diharapkan nadirnya adalah lembaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama PBNU. Hingga nanti monggo dengan nanti sosialisasi ini dengan manfaatkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Nah, ini mumpung ada wakil ketua dari lembaga perwakafan. Apa itu wakaf jam'iyah atau lembaga, terus bagaimana caranya, terus macam-macam. Nanti jenengan tanyakan sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya kepada pengurus lembaga perwakafan cabang NU Kota Surabaya. Ngoten mawon sadurungipun kula matur nuwun ingkang kathah dumateng pengurus takmir Masjid Baitur Rahim dan pengurus ranting NU Kelurahan Menur. Berikutnya saya serahkan kepada tim lembaga perwakafan cabang NU Kota Surabaya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan perwakafan niki. Kula akhiri ngapunten ingkang kathah, mbok menawi wonten lepat kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya. Amit. Dipasang di sini. Oh nggih. Pundi yang lain. Oh, salam. Nah. Sudah selesai di sini. Monggo. Panjenengan rumiyin. Iya, monggo sambil enggak, Pak? Hah? Sambil enggak? Iya, enggak. Karena ini barusan diserahkan. Awal itu. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin sekalian, para hadirin, para kiai, para hadir, para saking, para sepuh, ada di sana wakona. Mobil khusus para kiai baik jajaran Surya maupun Tanfidian MBC Sumonilo yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak dan saudara sekalian, para jamaah yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di malam ini barangkali tiada kata yang sangat indah kecuali ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak anugerah karunia kenikmatan Allah yang sudah kita nikmati bersama, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya yang hadir ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang selalu bersyukur nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meskipun kondisi hujan maupun pola saking Masjid Kemayoran Japura itu sudah mulai hujan sehingga ngapunten telat. Tetap panjenengan semuanya masih semangat untuk mengadakan NI, dan itu semuanya mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai perbuatan ibadah atas dasar iman ikhlas semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu wasallam kita sanjungkan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan juga termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita semuanya menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Dan nantinya kita mendapatkan bagian syafaat baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan saudara sekalian, para kiai, ngapunten, para masyayikh, malam ini bagian kami adalah lembaga wakaf dan pertahanan Nahdlatul Ulama Kecamatan Cabang Surabaya. Ini sosialisasi terkait dengan, sebenarnya sosialisasinya terkait dengan peran MBC, yaitu untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu maka untuk lebih efektif, karena ini ngapunten bapak-bapak, kemarin atau beberapa waktu yang lalu sudah kami lakukan di kantor cabang. Nah, lebih enak itu ternyata efektifnya itu adalah membahas sebuah kasus per kasus sehingga nanti enak. Jadi kalau saya yakin untuk wakaf panjenengan semuanya paham yang dinamakan wakaf niku nopo, rukun wakaf dan sebagainya, insya Allah panjenengan sudah paham. Cuman persoalannya ini bagaimana untuk menjadikan masjid ini pengurus atau mauquf alaihnya itu adalah tidak ragu bahwa masjid ataupun pendidikan apapun itu diwakafkan dengan wakaf, yaitu sertifikat wakaf Nahdlatul Ulama. Beberapa waktu yang lalu kami bapak-bapak itu rakornas di Jakarta PBNU. Nah, yang dipersoalkan katanya narasumber yang waktu itu adalah Al-Makrum Haji Ibn Asor yang telah membuka kemudian memberikan sebuah kasus per kasus. Itu ternyata ngapunten, jangankan orang di luar NU, sing nang NU dhewe ku sing ragu. Iki kok nek masjid dikei sertifikat wakaf NU, jelasnya siji diambil alih satu. Nek wis diambil alih, ya iku kabeh saka jarene NU. Nah, padahal niki mboten ngoten, Bapak. Jadi yang paling utama itu satu, ini adalah konsolidasi atau penguatan aset, bukan akuisisi, bukan pengambil alihan aset. Ngapunten. Niki nggih wonten sik tasih enggal niki di Kalijaran. Niki wonten kejadian sik tasih enggal niki. Kebetulan itu langsung ditangani oleh Kasih, kemudian Kasih menginformasikan kepada NU LWP, kemudian kami tangani. Wonten sekolahan, masjid persekolahan, tapi sing dipersoalkan sekolah antika, maju sekolah antika. Kalijaran Sambikrep kecamatan. Niki ngapunten Bapak. Yang NU niku ngabulkan biasanya niku meremehkan hal semacam ini di Jarno. Bahkan ngapunten wonten gua sing kula cerita niki mangke cek sampean kuat bahwa paling enak itu cek gegeran iku enak di NU. Nah, niki Kalijaran tasih enggal wonten tahun 2005 sudah melakukan ikrar wakaf. Ikrar wakaf niku kan wonten kali Bapak. Wonten ikrar wakaf yang siri maupun yang tidak. Yang siri itu umumnya ngeten. Wonten petok, ngaten nggih. Mereka tertulis bahwa kami wakafkan masjid ini di NU atau dengan nadir siapa gitu.
Nah niki sudah termasuk sudah ikrar wakaf niki. Cuman belum di coro kawin siri, belum wonten kartu nikah ya, buku nikah. Nah niki mangke urusan Yai Hasan Baisuni yang menjawabnya. Cuman persoalannya kekuatan kan sambil kerap niku ngoten. Jadi tenggene petok ini ku ditulis bahwa kami wakafkan. Jadi tidak mendapatkan AIW, akte ikrar wakaf. Kalau cerita tenggene tahun 2005 itu sudah dilakukan akte ikrar wakaf, sudah dilakukan wakaf, ikrar wakaf. Niku Masjid Matlabul Huda. Sak sekolahan nih, tapi sing maju niku sekolah TK, maju dan sampai kerep. Jadi ngapunten ternyata wonten PTSL program Jokowi. Nah niku badan niku sudah ikrar wakaf. Ternyata ngapunten dilakukan pelaksanaan yang program Jokowi niku kemudian niki tidak diwakafkan sebagaimana sertifikat wakaf. Tapi kali tiang namanya Pak Joyo, tapi tiang saya ini untung tiang saya. Nek boten apa nggih ical. Niku dilakukan PTSL niku program PTSL program Jokowi niku akhirnya disertifikat hak milik. Hak milik. Aslinya ngoten pun ikrar wakaf. Tapi niku akhirnya dados SHM. Yaitu adalah sertifikat hak milik namanya Pak Joyo. Nah, setelah itu tahun 2005 loh gini, terus program niku sudah menjadi SHM milik seseorang. Baru beberapa waktu bulan yang lalu sama kasih kemenang, yaitu adalah Pak Yahya. Niku ditelepon sampai harus melepaskan ini karena ini adalah wakaf. Nanti kalau sampai terus menerus ini sampai dimasalahkan sehingga nanti dipersoalkan dalam sisi hukum. Untungnya dia ini memang saya mantan kepala sekolah, kemudian memang saya dia ini. Kalau ini kali Pak Yed ini ngapun yang kalau dereng mengenalkan dia Pak Yed ini LBH NU, tapi pada sisi PPAT berkaitan dengan pejabat pembuat akte tanah. Mungkin Pak Yed sing ahli nih, mungkin sampai persoalan kali tanah Pak Yed. Nah, Kiai Hasan Baisuni niki adalah KUA. Niki semuanya berada dalam LWP NU Kota Surabaya. Jadi memang semojo bapak-bapak niki royai pulau beto ke tim saking LWP ada 3, makai pulau yang awal, kemudian yang kedua makai yang terkait dengan KUA atau di situ adalah akte ikrar wakaf, kemudian terkait dengan BPN. Kalau lanjutkan, ternyata antara BPN, Kemenak, NU mempal dados setunggal dan kantor BPN. Pak Joyo itu diundang untuk bisa melepaskan. Kemudian akhirnya proses pelepasan. Apa yang terjadi? Mungkin panjenengan di kepiring di percepatan untuk sertifikat wakaf untuk wakaf yang di masjid-masjid sudah dapat edaran saking kasih ya Kemenak. Nah, niku 2 kali, kula niki aksal motor niku 2 kali. Kemudian akhirnya bapak-bapak para yai yang kula hormati, nah tenggene pertemuan itu akhirnya nggih ngelepas. Nah, pelepasan itu akhirnya nggih melakukan namanya PAIW, pengganti akte ikrar wakaf. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan pelepasan melanjutkan untuk bisa wakaf NU. Nah, ternyata apa yang terjadi bapak-bapak dan saudara sekalian, Pak Joyo yang pun ikhlas semuanya sudah tidak ada masalah, cuman dalam proses BPN ini tidak sebagaimana yang kita dengarkan. Artinya cepat dan sebagainya ngoten ya. Nah, ternyata ngapunten bahwa percepatan yang dimaksudkan itu tetap prosedur, Pak. Tetap prosedur. Jadi kula angsal
nopo beberapa yang harus diinformasikan kepada panjenengan semuanya. Ada dua yang penting kami informasikan. Ketika itu yang pertama adalah status. Status itu adalah niki bentuk sertifikat nopo petok. Nek temeriki rata-rata sertifikat nggih Pak. Wonten sing surat ijo mboten nggih. Fasum mboten nggih. Wonten nggih. Niki maksud. Ngerti, nggih mangke. Jadi fasum surat ijo niku sama BBM kalau bisa jangan dulu. Lainnya itu baru kita lakukan. Nah, kalau lanjutkan Bapak, ternyata di dalam percepatan itu, ngapunten, bahwa yang dinamakan kasus yang ini mau, ternyata harus kembali tidak sebagaimana kalau sertifikat Bapak untuk disertifikat wakaf NU dan BNI cepat. Tapi saya petok, itu ada pengukuran sehingga muncul peta bidang, kemudian setelah itu baru proses wakaf sertifikat. Jadi better. Jadi kalau itu status tangannya itu adalah petok dengan status tangannya sudah milik, itu beda, lebih cepat sih. Nah kasus ini ibadah sudah sertifikat, ternyata harus kembali kepada petok. Kenapa? Karena program PTSL itu katanya BBM itu adalah program produk yang penekanan itu ditekan sekali dua. Ayo cepat-cepat selesai. Akhirnya pengukurannya itu banyak yang salah. Ngapunten sing kejadian ini kan sertifikatnya itu luasnya 200 dan sertifikatnya wale sing kan dene kenyataannya 375. Ulangi ya, dan sertifikat ini 200 meter persegi, kenyataannya 375. Sehingga harus ukur ulang. Kenapa sertifikat kok sudah sertifikat BPN Sanjang, produk PTSL itu yang percepatan waktu Pak Jokowi itu pokoknya yang cepat selesai, sehingga di situ adalah hingoten itu. Nah kejadian itu sama dengan saiki, ngoten lho. Jadi sehingga sampean ini ngapunten gambar-gambar percepatan ini tetap prosedur Bapak, tetap prosedur ini. Jadi mboten iki polane menterine wong NU, kemudian setelah itu ya memang itu dikasih kemudian dalam hal proses. Jadi tapi tetap niki status niku tetap harus dilihat dulu. Yang pertama kagungan panjenengan itu yang mau diwakafkan itu SHM, atau yang kedua atau sertifikat, atau yang kedua itu adalah petok. Niku yang sementara yang tidak ada masalah. Sertifikat saya ngoten masalah, misalnya ngapunten. Ternyata dengan adanya gini banyak yang telepon saya, banyak yang mau sosialisasi kasus ngeten iki. Ternyata bersemangat wong NU, kemudian setelah kami pantau ternyata suratnya kata sing masalah. Nggih ngapunten masalah nomor setunggal wonten masjid kados ngeten niki sertifikatnya wonten. Kemudian yang kedua masih harus yang luasnya punyanya Jawari itu musola ya. Baitul Maqdis itu adalah luasnya 150. Yang 50 itu masih punyanya belum pecah. Dan ini nggih kedadi pecah rumiyin ngoten Pak. Jadi tidak serta-merta langsung diwujudkan jadi sertifikat. Jadi tetap niku pemecahan. Nah, ternyata banyak yang kejadian kasus-kasus ngoten milik masyarakat NU atau Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kenapa kok kedaten NU? Satu, memang aman Pak. Nek NU itu satu, memang panjenengan untuk penguatan amaliyah ubudiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah niku aman. Sampai tidak ada jaminan. Wonten kiai sanjang terpuruk. Masjid kuwi, ngoten masjid kuwi. Niki yang NU.
Abaku iku NU. Aku yo NU. Mosok masjid sing dikongkon nggone wakaf NU. Nah, ngapunten nggih. Kalau jawab ngeten. Abai jenengan NU ne ngeten. Nurun tenggene jenengan mungkin tidak 100% sesuai dengan abai panjenengan. Kan waktu biasa kok jenenge menurun. Dugi 100% mesti nurun. Nurunnya pinten nggih mungkin 60%. Kemudian tenggene jenengan terus ten yogone panjenengan ini mungkin ya juga masih 20%. Dan akhirnya bermasalah. Nah, nek niki nadirnya niku nadir NU kan bukan masalah kan. Kenapa? Karena lembaga tidak pernah mati. Tapi nek nadir perorangan ketika ngapunten niki ketika itu adalah ini buat teman-teman umur kan masih persoalan untuk penggantian nadir. Atau yang kedua